bekerjalah ketika orang lain tertidur. Alasannya satu. Yang pertama adalah ketika orang lain tidur, kita bekerja, orang lain tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Karena dia nggak tahu kita ngapain. Tutup rapat-rapat, kerja ketika orang lain tidur. Jadi bekerja di dalam diam. Itu cara yang paling baik untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Jadi pilihannya bukan bisa atau tidak. Semua orang dilahirkan itu tidak ada yang bisa. Tetapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau atau tidak. Mau dalam artian adalah dia mau bangkit dari jatuh, dia mau mencoba, dan dia mau mengambil resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusbiani Abdi, biasa dipanggil Abdi. Umur sekarang 25 tahun. Pekerjaan atau kegiatan yang sekarang dilakukan adalah pengusaha. Untuk basic pendidikan, saya lulusan sarjana keperawatan profesi nurse di salah satu perguruan tinggi di Banjarmasin. Kalau mungkin sekarang orang taunya itu pendidikan nurse ya. Jadi selesai sarjana keperawatan, ngambil 1 tahun profesi. Jadi untuk profesi sebenarnya tingkat pendidikannya adalah nurse. Sebenarnya panjang cerita ya. Sebelum memasuki industri usaha kopi, saya pribadi sempat juga mencoba beberapa bisnis lain. Itu pertama di 2015 waktu itu, 2014-2015. Bisnis pertama kali itu adalah jualan baju, yang dimana baju itu ngambil di Jawa, di Bandung, terus dijual lagi di Banjarmasin dan di Banjarbaru waktu itu. Nah, tetapi karena ngerasa waktu itu orang nggak mungkin nih tiap hari beli baju kan, beli baju itu paling 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Di tengah jalan mungkin sekitar 3 apa 4 bulan itu memutuskan untuk istirahat. Nah, itu faktor yang pertama adalah karena orang tiap hari nggak beli baju. Faktor yang kedua adalah waktu itu kami jualan bajunya itu di pinggir jalan. Jadi kami buka box mobil, ngasih bajunya ditaruh di kap-kap mobil kayak gitu. Nah, yang kedua adalah sering dirazia sama Satpol PP. Jadi kalau ketemu Satpol PP kabur. Jadi kayak kejar-kejaran. Kami memutuskan kayaknya usaha kayak gini nggak bakal bertahan lama. Kami memutuskan untuk berhenti waktu itu di 2015. Setelah usaha baju, tidak memutuskan semangat lagi untuk memulai usaha-usaha baru. Sempat beberapa bulan stop dalam industri bisnis. Terus saya melanjutkan lagi waktu itu pada saat 2015 itu juga mencoba usaha jualan kerupuk. Sama, kerupuknya kami ngambil di Jawa juga, dijual di sini. Nah, waktu itu penjualannya rame karena kerupuk itu di sini belum ada. Jadi rame sekali jualan kerupuk udang itu, tetapi kesalahannya adalah kami tidak menghitung biaya produksi, pengiriman dari Jawa ke Kalimantan. Kami tidak menghitung itu sehingga kebanyakan biaya operasionalnya. Penikmatnya banyak, yang beli kerupuknya banyak, tetapi kesalahan penghitungan operasional juga bikin usahanya menjadi stop waktu itu. Di 2015 bertahan dengan 2 usaha itu stop. Di 2016 waktu itu booming kalau nggak salah batu akik. Nah, mencoba usaha baru dengan harapan tren. Kami mencoba lagi waktu itu buka usaha jualan batu akik. Nah, di mana saya pribadi nyoba untuk datang ke orang-orang yang ada di ada di kampung-kampung, kumpulin batu-batu, dibawa ke kota. Waktu itu digosok, dibelikan ambannya, baru kami jual lagi dalam bentuknya sudah jadi. Itu bertahan kurang lebih 5 bulan, 5-6 bulan dengan omset yang lumayan besar waktu itu. Karena memang target market kami waktu jualan batu akik itu adalah orang-orang penting ya. Entah itu dosen, atau misalnya guru-guru, ataupun pegawai-pegawai yang notabene mereka nyari yang simpel nih, mau beli cincin langsung sudah jadi. Bertahan 5 bulan, 6 bulan. Setelah trennya selesai,
batu itu udah nggak ada harganya lagi. Nah, setelah bisnis batu akik, terakhir kami menjalankan bisnis catering. Bukan catering, rumah makan dulu. Rumah makan kami buka rumah makan bebek goreng si Jaka. Itu franchise, Mas. Jadi franchise kami beli brand orang, kami buka lagi di Banjarbaru, di Cempaka. Kesalahannya adalah tetap biaya operasional yang terlalu besar waktu itu, karena franchise kami udah dapat harga tinggi duluan, ketika mau ngejual harganya sudah tinggi. Jadi waktu itu cuma bertahan sekitar 3 bulan. Jadi cuma 3 apa 4 bulan waktu itu. Nah, setelah bisnis rumah makan sempet down juga, kayaknya udah nggak mau lagi nih ke industri bisnis, kita mau kerja sama orang aja. Memutuskan untuk berhenti, sempet kerja di bagian akademik. Waktu udah masuk kuliah waktu itu, kerja di bagian akademik kampus. Dengan harapan udah kita nyari gaji yang tiap bulan aja. Ketimbang usaha rugi terus, nggak ada untungnya. Mending kita ikut orang, dapat gaji tiap bulan, aman. Setelah masuk ke industri, ke ranah karyawan tadi, sempat bertahan kurang lebih nggak nyampe setahun juga. Di 6 bulanan merasa ini keadaannya bukan lebih baik, malah memperburuk keadaan. Waktu itu kami terbatas, saya pribadi terbatas untuk melakukan mengeksplor diri. Jadi waktu itu memutuskan untuk udah berhenti dari karyawan, memulai bisnis lagi. Bisnis selanjutnya yang dijalankan adalah catering. Nah, di catering ini sebenarnya ini lumayan berhasil, tetapi itu berjalan sekitar 9 bulan sampai 10 bulan, nggak nyampe setahun. Ini sudah berhasil, tetapi kebetulan catering ini adalah partner dengan perusahaan. Nah, perusahaan sebagai partner kami ini dia bangkrut, perusahaannya bangkrut, yang otomatis cateringnya juga harus ditutup. Nah, sebenarnya ini bisnis kami menganggap ini sudah lumayan berhasil dengan omset yang lumayan besar, tetapi karena perusahaannya atau partner kerja kami ini memutuskan untuk tutup perusahaannya, dan kami pun mau tidak mau juga pasti berhenti dengan banyak sekali tunggakan yang belum dibayar waktu itu. Jadi sebenarnya dibilang berhasil, menikmati hasilnya, tetapi di akhir dengan harapan dapat hasil yang lebih banyak, ternyata perusahaannya stop. Dan banyak banget sih ibaratnya juga di akhir itu tagihan kami yang belum dibayar waktu itu. Itu beberapa usaha sebenarnya sebelum memasuki industri kopi, Mas. Kebetulan di 2018 itu saya pribadi lulus dari pendidikan di 2018 belum lulus pendidikan, masih pendidikan, dibantu dengan 2 sepupu waktu itu. 2 sepupu saya, Mas Junet sama Mas Aidil, kami memutuskan untuk buka usaha kopi di 2018, awal 2018, dengan harapan dulu melihat industri kopi mulai berkembang, khususnya di Banjarbaru. Karena ngelihat teman-teman yang jualan kopi di Banjarbaru itu rame, kami memutuskan untuk jualan kopi juga di kota yang berbeda, yaitu Martapura. Bertiga nih, awal mula buka di luar ekspektasi kami ternyata. Dengan harapan kami jualan itu rame, dan ternyata hampir di 1 tahun pertama itu minus, sama sekali nggak ada untung. Bahkan untuk bayar listrik dan bayar wifi tagihan itu keluar uang pribadi, uang jajan, ibaratnya uang jajan, uang tabungan yang harus dikeluarkan untuk menutup biaya operasional. Untuk karyawan, waktu itu kami belum punya karyawan, itu kami kerjakan sendiri, bertiga waktu itu. Jadi 3-3-nya ini sebagai owners, 3-3-nya juga sebagai karyawan waktu itu, Mas. Jadi ya kalau ada untung ya sehari misalnya untung 10.000 atau 15.000 ya dipakai buat jajan bertiga. Karena waktu itu jangankan ngarep buat untung, buat nutup operasional aja nggak ketutup. Itu 1 tahun kami bertahan waktu itu. Nah, setelah setahun itu memang salah satu tim kami yang bertiga ini, Mas Junet, dia fokus mau mengembangkan bidang usahanya, dia mau fokus di burger. Nah, jadi dia ekspansi untuk membuka
usaha sendiri. Itu Mas Junet. Nah kalau si satunya itu sisa berdua kami waktu itu, sisa berdua. Di tahun kedua, ya tahun kedua, di tahun pertama tadi sebenarnya tadi karena saking sepinya Mas ya, yang setiap hari datang itu cuma teman, bahkan itu aja orangnya. Sampai satu hari di mana waktu itu yang datang ke tempat kami ini cuma satu orang, dan itu pun teman. Jadi ya sangat miris lah waktu itu. Jadi sempat di 1 tahun itu pas Mas Junet juga memutuskan untuk membuka usaha sendiri, kami berdua sempat mikir kayaknya harus tutup deh. Kayaknya ini nggak bisa dipertahankan. Kita jualan tapi kok kita yang ngasih makan jualannya, bukan jualan yang ngasih makan kita. Ini kebalik nih, ada yang salah. Kayaknya mutusin untuk berhenti. Nah kebetulan sebelum memutuskan untuk berhenti itu main ke tempat teman-teman di Banjarbaru. Terus dibilang sama teman-teman, terus Mas coba aja lagi, lanjutin. Kalau setahun buka usaha, rugi tutup, ya apa bedanya dengan usaha-usaha sampean yang dulu? Usaha yang dulu itu belajar dari usaha yang dulu Mas ya. Sepi tutup, rugi tutup. Ya sampai waktu itu yang nggak ada yang berhasil. Kami memutuskan ya udah, semoga ini usaha terakhir nih. Kita coba sampai masuk tahun kedua. Kalau tahun kedua juga tetap sepi, ya udah nih tutup. Ini udah perjuangan. Ternyata qadarullah di masuk tahun kedua, mungkin ya tadi ya, mungkin imbalan ke kami yang nggak pernah nyerah nih. Bertahun-tahun membangun usaha, beda bidang usaha, sampai di tahun kedua di usaha kopi kami mulai mendapatkan hasil waktu itu. Mendapatkan hasil yang sebenarnya kalau orang lain lihat itu tidak seberapa, tapi bagi kami ini sudah luar biasa ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Di tahun kedua kami mulai menemukan pelanggan kami mulai menemukan penjualan yang stabil, itu sudah di angka mungkin sekitar 400.000 ya, 400.000, 500.000 sehari, yang kami anggap ini sudah berhasil waktu itu. Sudah ibaratnya ini sudah berkembang nih di tahun kedua waktu itu. Di tahun kedua. Nah, ketika merasa sudah di tahun kedua itu mulai berkembang, kami memutuskan untuk upgrade. Kami memutuskan untuk renovasi, untuk memperbaiki barang-barang yang memang kami rasa perlu diganti. Karena dari awal itu kami memang modal itu dari nol Mas. Jadi ibaratnya kursi bikin sendiri, meja bikin sendiri, ngecat sendiri, sampai masang listrik pasang sendiri. Jadi hampir tidak ada yang ngebayar tukang untuk bikin kafe waktu itu. Jadi kami memang dari nol ngerjain sendiri. Uangnya misalnya hari ini bisa mampu beli kayu, beli papan satu batang, ya udah hari ini papan, besok beli cat, besok beli lampu sebiji. Jadi memang nyicil. Nah, jadi di tahun kedua itu kami mulai bisa untuk berbenah, untuk memperbaiki. Nah, ketika masuk tahun kedua, qadarullah tim yang satu ini juga memutuskan untuk pulang kampung. Untuk pulang kampung ke Barabai, karena memang orang tua beliau di Barabai. Jadi beliau pindah ke Barabai dan ulun sisa sendiri di tahun kedua. Nah, kebetulan di tahun kedua itu juga pas menikah. Nah, jadi punya partner baru waktu itu istri. Jadi dengan istri mulai gimana caranya bisnis yang dibangun dari nol ini bisa terus berkembang. Nah, masuk tahun kedua, di tahun kedua akhir mau masuk tahun ketiga, usaha ini mulai berkembang sangat pesat. Ya karena mungkin rezeki orang berumah tangga dan rezeki orang sendiri beda Mas ya. Jadi ketika menikah memang beda rasanya. Jadi waktu itu memang usaha semakin naik di tahun kedua akhir. Dan waktu itu kami memutuskan untuk melebarkan sayap, tidak hanya jualan kedai kopi, jualan minuman lain atau makanan, kami melebarkan sayap ke industri supplier. Nah, jadi kami mencoba melebarkan sayap, membuka anak perusahaan baru yang namanya Ohio Supply. Yang pertama tadi kan Ohio Coffee, dan yang kedua kami membuka yang namanya Ohio Supply. Dengan harapan Ohio Supply ini adalah mampu memberikan suplai bahan baku kepada seluruh kafe-kafe, kedai kopi
yang seperti kami juga yang ada di Martapura Banjarbaru waktu itu. Sebenarnya kalau kita dengar nama Ohio itu berasal dari bahasa Jepang, Mas ya. Kenapa kami mengambil dari bahasa Jepang? Sebenarnya pertama adalah Jepang bagi kami adalah salah satu negara yang sangat produktif di dunia. Ibaratnya orang-orang di Jepang itu orang-orang produktif. Nyari mereka buat nggak kerja tuh susah. Saking mereka produktifnya, mereka nggak kerja tuh sakit, Mas. Jadi harus kerja terus. Orang-orang Jepang itu orang-orang yang produktif. Kata Ohio sendiri sebenarnya berasal dari kata selamat pagi. Ohio itu di Indonesia kan adalah selamat pagi. Alasan kami menggunakan nama Ohio sebenarnya adalah kami melihat orang-orang di Jepang itu produktifnya di pagi hari. Kalau kita misalnya di Indonesia, harusnya di Banjar jam 6 itu mungkin masih tidur. Orang-orang di Jepang jam 6 itu mereka udah kerja. Udah mulai keluar dari rumah, jalan kaki, naik sepeda untuk bekerja. Artinya waktu pagi hari itu adalah waktu yang paling produktif bagi orang-orang Jepang untuk bekerja. Dan ketika kita ketemu orang-orang baru di Jepang itu, kata yang mereka ucapkan adalah Ohayo gozaimasu. Dia mengucapkan selamat pagi ke orang-orang sekitarnya. Dengan harapan ucapan selamat pagi itu memberikan dampak positif kepada orang yang kita temui. Ucapan selamat pagi itu kalau di Jepang mungkin kita di Indonesia salam ya. Kita dikasih salam sama orang. Nah, setelah itu kami mikir, ya sudah kita ambil nama yang simpel, tetapi dia punya makna yang besar. Kita ambil nama Ohio. Harapannya adalah usaha ini atau brand ini bisa membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita lebih dengan harapan kita juga memberikan habits produktif kepada orang-orang di sekitar kita. Namanya Ohio, artinya selamat pagi. Ya tadi harapannya adalah orang-orang sekitar kita bisa lebih produktif lagi di pagi hari, bisa lebih habit positifnya bisa terbentuk lagi kayak gitu. Dengan berkaca dari negara Jepang. Sesimpel itu sebenarnya kata Ohio. Itu untuk di Jepang kan, Mas. Kalau di Indonesia kan Ohio juga bisa diartikan, Mas. Ohio itu bisa kita ambil menjadi tiga kata. Oh, ayo, ajakan. Jadi sebenarnya bisa kita plesetkan kalau di Indonesia, kita mau kemana nih? Mau nongkrong kemana? Kesini. Oh, ayo. Oh, ayo. Jadi sebenarnya ada dua perspektif berbeda, tetapi sebenarnya utamanya adalah Ohio artinya selamat pagi. Sebenarnya tadi awal mula kan kami hanya menjalankan Ohio Coffee, Mas ya. Yang notabene Ohio Coffee adalah industri F&B, food and beverage. Jadi kami jualan makanan dan minuman. Yang dimana waktu itu kami merasa di tengah jalan ketika jualan semakin rame kafe kami semakin memerlukan bahan baku. Kami perlu biji kopi yang lebih banyak, kami perlu susu yang lebih banyak buat jualan. Kami merasa kok sekarang susah ya nyari bahan baku. Dan kami melihat waktu itu industri kopi di Banjarbaru itu semakin besar. Market pelaku industrinya dia semakin grow, dia semakin tumbuh, tetapi penyedia bahan bakunya dia nggak keep up. Dia nggak tumbuh. Kami melihat nih ada gap nih di sini. Nih ada peluang di sini. Pelaku industrinya semakin banyak, tetapi penyedia bahan bakunya tidak mencukupi. Kami memutuskan untuk kita harus melebarkan sayap untuk masuk ke industri supplier. Nah, kami masuklah ke Ohio Supply tadi. Nah, Ohio Supply sendiri saat ini kami memegang 3 bahan baku utama untuk disuplai. Yang pertama adalah roast bean atau biji kopi. Yang kedua adalah bubuk minuman non coffee, misalnya kayak coklat, matcha, dan yang ketiga adalah susu UHT. Nah, tiga-tiganya kami memegang supplier untuk area Kabupaten Banjar, Banjarbaru sampai Tabalong. Nah, saat ini memang termasuk berhasil. Ohio Supply kami akui adalah salah satu supplier terbesar di Kalimantan Selatan. Mungkin masuk jajaran supplier terbesar. Ada beberapa supplier lagi, tapi kami mungkin masuk 5 besar supplier terbesar di Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan mungkin, untuk 5 terbesar kami masuk dalam jajaran itu. Yang kami supply saat ini itu ada 3 tadi, biji kopi, susu, dan powder. Nah, untuk
area distribusinya ini wilayahnya adalah Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banu Enam, mulai dari Kabupaten Tapin sampai Kabupaten Tabalong, Kalteng. Nah, jadi mungkin kalau kita simpulkan adalah Kalselteng. Area distribusi kami Kalselteng, yang dimana setiap daerah kami punya tim untuk menghandle penjualan di area tersebut. Jadi sebenarnya ini pelajaran sebenarnya Mas. Jadi banyak pengusaha yang mikir kayak gini, semuanya mau dikerjain sendiri. Kalau mau besar itu kerjain sendiri, untungnya banyak. Bener, ketika kita mengerjakan sendiri, itu untungnya banyak. Tetapi usaha itu tidak akan besar jika tidak dengan tim. Kami memutuskan untuk membuat sebuah sistem, kami bangun tim yang dimana kami tidak repot lagi menghandle daerah-daerah tertentu, kami percayakan kepada tim-tim kami. Dengan harapan yang penting adalah produk kami bisa didistribusikan menyeluruh ke seluruh tempat yang memang kami sudah kami tentukan seperti itu. Jadi kami saat ini memang mendistribusikannya ke area Kalselteng untuk penjualannya seperti itu. Memang saat ini di sini di Martapura kami bilangnya di sini headquarter Mas. Jadi headquarter itu adalah tempat produksi utama. Untuk biji kopi memang paling banyak kami masih ngambil dari Jawa, yaitu kami ngambil dari daerah Jawa Tengah, Temanggung. Daerah Temanggung kami sudah kontrak dengan petani di sana, yang dimana setiap bulannya kami sudah mendapatkan lot, kita bilang lot, ada bagian jatah kami setiap bulan yang dikirim ke Martapura untuk kami proses di sini. Jadi kopi dari Jawa itu masih mentah, sampai di sini kami proses. Yang pertama adalah roasting. Setelah roasting kami melewati proses namanya quality control, itu proses cupping Mas. Jadi kita icip kopinya apakah sudah sesuai standar. Kalau sudah sesuai standar, proses ketiga kita proses yang namanya sorting. Kita sortir lagi mana biji kopi yang pecah atau biji kopi yang rusak, kita buang. Kita hanya memproduksi biji kopi terbaik. Setelah itu di packing baru didistribusikan ke agen-agen di daerah kami. Dari Ohio saat ini memang kami menjalankan 3 bidang usaha. Ohio Coffee itu bergerak di bidang industri F&B. Ohio Supply dia di bidang supplier dan distributor. Dan yang terakhir adalah Ohio Creative. Kami bergerak di bidang content creator dan jasa untuk social media admin. Nah, untuk di Ohio Creative sendiri kami saat ini juga bekerja sama dengan beberapa coffee shop di Banjarbaru. Yang dimana kami menghandle sosial media dan marketplace mereka. Sebenarnya ini juga berawal dari masalah sebenarnya, karena kami yakin kayak gini Mas, usaha itu, bisnis itu kita nggak usah pusing-pusing mikirin bisnis apa sih yang bagus. Bisnis yang bagus itu sebenarnya adalah bisnis yang berawal dari masalah yang ditemukan di sekitar kita. Kalau kita nemu ada masalah apa yang dibutuhkan, this is business. Itu bisnis di sana. Nah, sama di Ohio Creative kami melihat industri pelaku bisnis kopinya semakin banyak, tetapi mereka tidak punya tim kreatif, nggak punya sosial media yang menarik. Sedangkan sosial media adalah ujung tombak sebuah usaha. Sekarang ya zaman kreatif, sosial media menjadi ujung tombaknya. Kami melihat industrinya semakin berkembang, tetapi untuk pelaku sosial medianya ini tidak berkembang. Nah, kami memutuskan untuk bikin satu anak perusahaan kecil lagi yang namanya Ohio Creative. Dengan harapan Ohio Creative bisa membantu teman-teman UMKM untuk nge-upgrade juga. Ibaratnya kita nggak cuma jualan offline, kita juga bisa jualan online, kita juga bisa terkenal di sosial media, mungkin seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi. Ohio awal mula didirikan itu ada 4 bidang. Ohio Coffee, Ohio Supply, Ohio Creative, dan Ohio Project. Ohio Project sendiri ini adalah project manager sebenarnya. Kami melihat kembali lagi masalah yang terjadi adalah banyak orang yang punya uang, punya budget, tetapi pengen buka coffee shop, tapi nggak tahu caranya gimana. Mau buka coffee shop nggak ada ilmunya, nggak tahu caranya. Nah, kami memberikan sebuah wadah. Kami bikin satu tim namanya Ohio Project,
dengan harapan orang-orang yang punya modal ini dia bisa punya coffee shop sendiri, tapi kami bantu, kami yang coba kelolakan uang mereka. Ibaratnya yang dimana dari awal, mulai dari nol sampai dengan usaha itu berdiri, itu kami yang pegang. Tapi nanti dengan kontrak yang sudah ditentukan, bakal kami balikan lagi ke owner yang terkait untuk kelanjutan usahanya. Kami melihat di sana sebenarnya, karena banyak banget sebenarnya mas orang yang punya uang, tapi nggak tahu uangnya mau diapain. Ada orang yang punya ide yang bagus, tetapi nggak ada uangnya. Nah sebenarnya posisi kami Ohio Project sendiri adalah mempertemukan antara dua orang ini. Kami lihat ini orang punya potensi yang bagus, dia punya bakat yang bagus di bidang bisnis kopi, dia punya capability, dia punya ability yang bagus, dan satu orang lagi kami melihat dia punya modal yang besar. Nah Ohio Project adalah mempertemukan antara dua orang ini. Ayo kita jalan sama-sama, kita bikin satu project. Nah ketika kami bikin project sendiri, sebenarnya ada 3 hal. Jadi ada 3 syarat Ohio Project itu mau bikin project. 3 hal itu, yang pertama adalah yang pasti that's project make me rich. Project ini menghasilkan. Kami nggak mungkin ngelakuin sebuah project kalau nggak ada hasilnya. Dan yang kedua adalah project ini bisa membuat brand yang mau kita buka itu dikenal orang. Misalnya nama satu coffee shop A ini bakal dikenal oleh orang. Dan project yang ketiga adalah project ini memang kami bebas untuk berekspresi dari project ini, kayak gitu. Mungkin itu sedikit tentang Ohio Project. Tetapi Ohio Project saat ini memang tidak kami aktifkan dulu, karena memang saat ini industri bisnis diguncang dengan adanya pandemi, dengan adanya kebijakan-kebijakan yang memang kami lihat sangat merugikan untuk pelaku UMKM. Jadi saat ini memang kami stop dulu, tetapi di tahun depan kemungkinan Ohio Project bakal kami mulai lagi. Ada masukan juga sedikit untuk di industri kopi ya mas ya. Untuk bisnis kopi, banyak orang mikir kayak gini, kalau mau buka kopi itu harus tahu dulu tentang kopi, seluk-beluk kopi harus tahu dulu semuanya, harus ikut sekolahnya dulu, harus pelatihannya. Kami bilang enggak, semuanya sekarang ada di internet mas ya, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di internet. Bahkan kami pun awal mula belajar itu di YouTube. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk mau terjun ke industri kopi, mau buka kafe, nggak tahu caranya, semuanya ada. YouTube, internet, itu semuanya ada. Di buku-buku pun sudah lengkap. Jadi itu sih, mungkin nggak perlu harus mahal-mahal sekolah dan lain-lain. Sekolah kopi itu perlu untuk mengupgrade skill dan knowledge. Tetapi untuk mulai starting bisnis, itu nggak diperlukan. Yang penting buka aja dulu, mungkin kayak gitu. Sebenarnya kalau bicara tentang perbedaan produk mas ya, kalau kita bicara kopi, sebenarnya hampir seluruh Indonesia mungkin kopi itu yang gak jauh-jauh dari Indonesia juga. Yang membedakan dari Ohio Coffee adalah yang pertama, kami punya tagline satu, good coffee for everyone. Artinya apa? Kopi yang baik untuk semua orang, kopi yang bagus untuk semua orang. Karena kami melihat keadaan di lapangan sekarang kayak gini mas, kalau mau kopi yang bagus harganya mahal. Kalau mau kopi yang baik itu harganya mahal. Kalau mau harga murah ya kopinya seadanya. Kami pengen mematahkan hal itu. Kami mau Ohio hadir dengan tagline good coffee for everyone. Artinya kami memberikan kopi yang baik, siapapun bisa menikmatinya. Makanya kami jual produk kami dibilang mahal enggak, tetapi dibilang murah juga enggak. Ini bisa dibeli semua kalangan. Mau itu low segment, middle segment, sampai high segment. Dengan kualitas kami tidak membedakan. Mau itu coffee shop yang besar, mau itu coffee shop yang kecil, kualitas tetap kami jaga. Makanya kami menjaga dari proses hulu hingga ke hilir. Kami bilang, kami tidak main-main dengan industri ini. Kami buktikan dengan tagline kami, good coffee for everyone. Jadi kami pastikan produk yang diproduksi Ohio adalah produk-produk terbaik yang kami miliki. Kita tidak bicara enak dan tidak enak, karena enak dan tidak enak itu selera. Enak menurut satu orang belum tentu enak menurut orang lain. Tetapi kalau standarnya adalah bagus, semua orang pasti setuju kalau itu bagus. Jadi kami bilang yang membedakan Ohio adalah kami hanya menjual produk-produk yang bagus. Mulai dari proses, kami menjaga mulai dari proses mentah, hulu, mulai dari petani, proses pengiriman, proses sortasi, proses roasting,
habis itu proses quality control, cupping, sampai packaging, sampai pendistribusian, itu memang kami perhitungkan. Kami semuanya ingin produk terbaik kami sampai di tangan customer dengan cara yang baik dan waktu yang tepat. Hal yang tersulit di industri bisnis adalah sebenarnya yang namanya bisnis, ibarat bisnis itu kita udah terjun ke sebuah laut, Mas ya. Jadi sebenarnya yang paling sulit di industri bisnis adalah bertahan. Bertahan dari banyaknya sekarang kompetitor. Kita bicara kompetitor, kita bicara ancaman. Nah, saat ini memang yang kami rasakan adalah yang paling sulit adalah bertahan. Bertahan itu adalah hal yang paling sulit. Memulai usaha itu gampang. Tinggal mulai, buka, udah. Untuk bertahan itu yang paling sulit. Jadi dulu aku pernah dengar, Mas, jadi ada orang bilang kayak gini. Dulu dia sering main PS sama temennya. Main PS, itu waktu itu sudah di menit ke 70. Dia udah menang 5-0. Dan hal aneh dilakukan oleh temennya. Temennya, dia bukan nyetak gol tetapi sliding pemain-pemainnya. Waktu itu. Jadi, di sliding pemainnya sampai pemainnya sakit semua. Nah, pelajarannya adalah kadang kompetitor kita ketika mereka udah merasa, wah, si A nih semakin besar nih, walaupun dia kalah, si A menang nggak apa-apa, si A menang yang penting dia sakit. Jadi banyak, nah semakin kita di atas, ancaman kita semakin besar. Jadi mungkin itu hal yang paling berat adalah melawan ancaman-ancaman itu. Nah, mungkin hal yang kami lakukan sekarang adalah salah satu poin utama moto hidup saya pribadi, Mas, adalah bekerjalah ketika orang lain tertidur. Bekerjalah ketika orang lain tertidur. Alasannya satu. Yang pertama adalah ketika orang lain tidur, kita bekerja, orang lain tidak punya celah untuk menghancurkan kita. Karena dia nggak tahu kita ngapain. Jangan pernah umbar, jangan pernah kasih tahu rencana-rencana besar kalian. Tutup rapat-rapat, kerja, tapi ketika orang lain tidur. Jadi bekerja di dalam diam. Itu cara yang paling baik untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut. Mungkin ini sih, Mas, ada tambahan sedikit. Ini mungkin ada ada quotes juga dari saya pribadi. Ini salah satu quotes yang memang bikin saya semangat. Jadi kata-katanya itu seperti ini. Saya catat di tab saya ya, karena lumayan panjang. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tetapi manusia sukses itu karena mau atau tidak. Jadi pilihannya bukan bisa atau tidak. Semua orang dilahirkan itu tidak ada yang bisa. Tetapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau atau tidak. Mau dalam artian adalah dia mau bangkit dari jatuh, dia mau mencoba, dan dia mau mengambil resiko. Terus ketika gagal gimana? Saya ingat kata-kata yang dibilang sama Henry Ford. Beliau pernah bilang, saat Anda gagal, Anda hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Jadi ketika gagal itu ya jangan putus asa. Saya yakin semua orang pernah gagal. Ketika kita gagal, itu kita hanya diberi kesempatan, kamu harus nyoba lagi tapi dengan cara yang berbeda. Semakin banyak gagal, kamu semakin punya cara yang baru untuk mencoba. Dan yakinlah, semua kegagalan itu pasti berbuah dengan keberhasilan atau kesuksesan.